Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Putri Andini akan memimpin jalannya acara pada hari ini yang akan membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu tentang kondisi saat ini dan ancaman luar identitas nasional Indonesia. Tentu saja acara pada hari ini akan diisi dengan narasumber yang telah hadir untuk memberikan tanggapannya dan pandangan mereka terhadap kondisi dan ancaman terhadap identitas nasional. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan narasumber-narasumber yang akan kita wawancarai pada malam ini. Saat ini sudah hadir bersama kita, yaitu Anissa Alia Rifani, Elizabeth Reni Simanjuntak, Bagas Eko Sanjaya, dan Hafizul Wahyu. Baik, untuk itu kita mulai pembahasan diskusi kita pada hari ini. Sebagai sebuah bangsa yang merdeka, tentu setiap bangsa memiliki identitas nasionalnya masing-masing. Identitas nasional itulah yang menggambarkan ciri khas kepribadian jati diri sebuah bangsa. Namun, apakah identitas sebuah bangsa tersebut dapat bertahan di tengah kondisi globalisasi ini? Akankah identitas nasional perlahan-lahan tergerus dan dilupakan oleh rakyatnya sendiri? Khususnya di Indonesia, apakah kita dapat mempertahankan identitas nasional kita saat ini, ataukah perlahan-lahan malah rakyat kita sendiri justru akan melupakannya seiring dengan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern? Sebelum membahas topik secara lebih mendalam, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu identitas nasional dan mengapa identitas nasional itu penting. Saya persilakan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan pertama kita pada hari ini. Dipersilakan yang ingin menjawab. Baik, terima kasih Marsha. Izinkan saya menyampaikan pendapat saya. Menurut saya, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri, sesuai dengan keunikan, sifat-sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula, hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Berdasarkan hakikat pengertian identitas nasional, sebagaimana dijelaskan, maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa, atau yang lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Saya juga izin menjawab pertanyaan tersebut mengenai apa pentingnya identitas nasional dalam suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia sendiri, identitas nasional merupakan hal yang sangat penting, karena itu merupakan dasar bagi suatu negara Indonesia dan tentu pedoman bagi warganya, yaitu berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena identitas nasional tersebut juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama menunjukkan keberadaan dan eksistensinya sebagai bangsa Indonesia, yaitu yang kedua menjadi penciri yang mudah dikenali dalam hubungan internasional, yang ketiga yaitu melindungi jati diri bangsa dari agar tidak terbawa zaman arus globalisasi, yang keempat menjaga eksistensi negara dalam hubungan internasional. Maksud di sini ialah identitas nasional yang diwakili oleh negara maupun masyarakat Indonesia dalam interaksi di berbagai bidang, sehingga mampu menunjukkan bahwa negara Indonesia itu benar-benar terwujud. Terima kasih. Baik, terima kasih Bagas dan Hafizul. Lalu menurut narasumber yang telah hadir pada hari ini, bagaimana kondisi identitas nasional Indonesia kita pada saat ini? Menurut saya, akhir-akhir ini nampaknya bangsa Indonesia tidak merasa bangga dengan bangsa dan negaranya. Di dunia internasional, akibatnya dewasa ini semangat patriotisme, semangat kebangsaan, dan semangat untuk mempersembahkan karya terbaik bagi bangsa dan negara belum menunjukkan akselerasi yang berarti. Saya juga ingin menambahkan jawaban saya. Indonesia sendiri masih kesulitan dalam menyatukan negara yang memiliki berbagai macam etnis, budaya, dan agama. Masyarakat Indonesia sendiri masih bingung dengan identitas bangsanya, karena masyarakat Indonesia sudah terpengaruh dengan budaya-budaya bangsa lain. Arus globalisasi yang sangat besar ini dapat sangat mempengaruhi identitas nasional, dan berpotensi sebagai penyebab merosotnya nilai-nilai budaya asli bangsa.
Masyarakat cenderung mengabaikan budaya asli dan menerapkan budaya asing. Masyarakat menganggap bahwa budaya asing modern, sedangkan budaya asli itu kuno. Saya izin menambahkan juga, menurut pendapat saya, saat ini nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mulai luntur karena masyarakat itu cenderung mengedepankan sikap yang individualis, egois, dan juga materialis. Berbeda dengan masyarakat yang dahulu, mereka lebih memegang teguh prinsip gotong royong. Jika satu tidak makan, maka semua tidak makan. Sedangkan masyarakat yang materialis itu beranggapan bahwa jika tidak makan, maka kita akan mati. Rasa permusyawarahannya pada masyarakat sekarang juga kurang, padahal identitas kita sebagai bangsa Indonesia itu bercirikan masyarakat yang suka bermusyawarah dan bergotong royong. Namun hal itu sudah mulai luntur pada saat ini. Izin menambahkan juga, menurut saya pun kehadiran perkembangan teknologi yang pesat tentu salah satunya yaitu ditandai dengan adanya gadget. Jika tidak digunakan dengan baik, maka akan menimbulkan efek yang sangat luar biasa, seperti pergeseran nilai-nilai budaya, karakter, hingga identitas bangsa Indonesia sendiri. Melihat dari perkembangan teknologi yang pesat, misalnya seperti adat Jawa, bagaimana mereka cara menerima tamu, menjamu tamu. Jikalau zaman sekarang, seperti yang kita lihat, anak-anak muda terkesan tidak peduli dengan keadaan sekitar, sehingga tidak diperhatikan sifat sopan santun, karena mereka sibuk dengan gadgetnya sendiri. Contoh adanya gadget yaitu ketika Idul Fitri. Kita banyak yang mengucapkan kata minal aizin wal faizin hanya melalui gadget dan bahkan copy paste dari pesan sebelumnya. Banyak yang mereka yang ingin hanya broadcast, tidak dengan menemui langsung orangnya. Tidak seperti budaya Indonesia pada zaman dahulu, dan PR sekarang yaitu untuk mengembalikan karakter bangsa Indonesia harus ada kesadaran dari individunya sendiri dan juga wawasan dari orang tuanya untuk memberikan edukasi kepada anaknya. Karena percuma juga dengan adanya batas atau aturan jika tidak adanya kesadaran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya menurut kalian apa saja sih yang bisa menjadi ancaman kita saat ini terhadap identitas nasional di Indonesia? Dipersilakan yang ingin menjawab. Saya izin menjawab. Menurut saya, tantangan terberat kita saat ini adalah globalisasi. Globalisasi dianggap memberikan kesempatan berkompetisi bagi negara-negara maju, seperti halnya Amerika, Eropa, dan Jepang, yang memiliki kuasa secara global dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, serta keamanan militer. Sementara itu, bagi Indonesia sebagai negara dunia ketiga yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya melekat padanya, globalisasi akan menghadirkan peluang dan tantangan yang harus diwaspadai. Hal ini akan berdampak terhadap lemahnya rasa identitas nasional. Penyebabnya mudahnya paham ekstremis untuk mempengaruhi dan menyusup pada remaja-remaja Indonesia sehingga mudah disusupi oleh pola pikir dan kepentingan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan menjadikan rentan terhadap perpecahan. Izin menambahkan pandangan saya. Menurut saya yang bisa menjadi ancaman itu adalah segala sesuatu yang berasal dari barat, baik budaya pakaian dan lain sebagainya. Nilai-nilai negara barat semakin mengasah Indonesia. Contoh pada zaman ini, siap berpikir secara individualis, yaitu hanya berpikir pada dirinya sendiri dan cenderung mengikuti nilai-nilai dari negara barat lainnya, seperti pergaulan bebas, cara berbicara, dan cara berpikir juga mengikuti orang barat. Alasannya adalah nilai-nilai barat yang cenderung bebas dan praktis, yang membuat masyarakat lebih mengikuti nilai-nilai barat. Hal ini tentu saja membuat nilai-nilai moral bangsa Indonesia yang menjadi identitas bangsa Indonesia juga hilang. Tak hanya mengenai nilai dan moral, cara berpakaiannya juga lebih mengikuti style ala barat yang terbuka. Hal ini tentu bertentangan dengan cara berpakaian bangsa Indonesia yang sopan dan tertutup.
Yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa globalisasi dan budaya barat itu merupakan ancaman dari identitas nasional bangsa kita. Di sini saya izin menambahkan bahwa ada satu ancaman lagi, yaitu adalah sifat hedonisme. Hedonisme ini merupakan aliran filsafat etika yang menyatakan bahwa kebahagiaan didasarkan pada suatu kenikmatan adalah merupakan suatu tujuan dari tindakan manusia. Oleh karena itu, tindakan manusia, ukuran baik dan buruk, etis atau tidak etis, senantiasa didasarkan pada suatu tujuan kenikmatan manusia adalah baik. Era globalisasi melalui perkembangan teknologi dan informasi menjadikan paham hedonisme ini memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Fakta-fakta merebahnya budaya hedonisme dapat kita ketahui melalui fenomena-fenomena yang terjadi di bangsa seperti ini, seperti pesta minuman keras, pesta narkoba, pergaulan bebas, sikap materialistis, dan konsumtif, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang membuat budaya lokal sebagai identitas nasional Indonesia itu mulai dilupakan karena adanya gaya hidup hedonisme. Sekian, terima kasih. Iya, baik. Ternyata banyak sekali ya ancaman identitas nasional di Indonesia saat ini. Nah, menurut kalian, bagaimana kita bisa memberikan penyelesaian atas permasalahan identitas nasional di Indonesia sekarang? Baik, saya izin menjawab duluan ya, yaitu salah satu penyelesaiannya dengan mengadakan pendidikan kewarganegaraan seperti yang sudah diterapkan pada saat ini. Pendidikan kewarganegaraan sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam menghadapi fenomena-fenomena dalam arus globalisasi. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan sendiri meliputi nasionalisme, Pancasila, negara kewarganegaraan, konstitusi, good governance, pemerintah dan pemerintahan, hubungan sipil dan militer, hubungan agama dan negara, masyarakat madani, lalu ada juga demokrasi, dan yang terakhir hak asasi manusia. Pendidikan kewarganegaraan sendiri berorientasi pada penyiapan peserta didik sebagai warga negara yang kritis dan juga berpartisipasi dengan berakar pada nilai-nilai budaya sendiri, sehingga berguna. Melalui rasa nasionalisme dan cita-cita sebagai masyarakat madani, nilai-nilai masyarakat madani, maka pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai positif lokal dalam mengembangkan edukasi pendidikan Indonesia guna menanggulangi krisis nasional saat ini. Terima kasih. Izin menambahkan, menurut saya kita juga perlu menyadari bahwa bangsa Indonesia ini memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lainnya. Selain itu, kita sebagai warga negara juga sudah seharusnya mengembangkan rasa nasionalisme kita. Hal tersebut dapat kita wujudkan dengan beberapa cara tentunya. Yang pertama itu adalah kita memakai barang-barang buatan bangsa sendiri. Kedua, dalam dunia pendidikan itu kita memerlukan adanya pendidikan karakter seperti pendidikan kewarganegaraan atau biasa yang kita sebut dengan PKN, yang harus diajarkan sejak dini dan sampai sekarang juga kita perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita sebagai penerus bangsa makin mengerti tentang identitas bangsanya sendiri sehingga kita tidak terpengaruh dengan budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Dan yang keempat adalah kita juga harus berpegang teguh pada Pancasila sebagai identitas bangsa dan menjadi pendoban hidup bangsa. Dan yang kelima adalah melestarikan budaya bangsa kita juga. Seperti itu. Baik, tak terasa diskusi kita yang sangat seru hari ini mengenai kondisi dan ancaman terhadap identitas nasional Indonesia telah usai. Sebelum pamit undur diri, saya ingin berterima kasih kepada narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi melalui Zoom meeting pada malam ini. Yang dapat saya simpulkan dalam diskusi kita pada hari ini adalah identitas nasional merupakan ciri yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas nasional dianggap penting karena merupakan jati diri bangsa yang merdeka. Di masa sekarang, arus globalisasi yang sangat pesat dapat mempengaruhi identitas nasional dan berpotensi sebagai penyebab merosotnya nilai-nilai budaya asli bangsa. Untuk menyikapi hal tersebut, strategi yang diperlukan untuk mempertahankan identitas nasional, yaitu dengan mengembangkan nasionalisme, memajukan sistem pendidikan, dan melestarikan budaya. Dan yang terakhir, memiliki usaha bela negara. Terima kasih, saya Marsha Putri Andini, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.